Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry Majid. Konten kami kali ini telah saya bersama-sama dengan ini juga pemerhati Kabupaten Wakatobi dari luar Bang ya, karena berkecimpung di luar Kabupaten Wakatobi. Ya, saya rasa begitu. Artinya kalau berbicara tentang darah, alhamdulillah saya bangga menjadi seorang yang di dalam tubuh saya mengalir darah Wakatobi. Tepatnya ibu saya asli Wanci. Asli Wanci. Ya. Bapak? Kalau bapak dari Sulawesi Selatan, dia itu di Palopo. Oh, Palopo Toraja. Selatan dia. Ya. Di pas perguruan tinggi Mang, gimana kemarin? Saya kebetulan karena kelahiran Kolaka, jadi menyelesaikan pendidikan dari bangku taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas itu, SMK maksudnya, itu di Kolaka. Kebetulan ibu juga kan pertama kali penempatan tugas sebagai seorang guru itu di Kabupaten Kolaka. Nah, jadi saya menghabiskan ya masa-masa kecil sampai remaja saya itu di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah ke Kendari dan lanjut ke Fakultas Hukum Universitas Salole. Fakultas. Alhamdulillah. Tapi dengar-dengar Bang, Abang dulu sebagai seorang lawyer, sekarang agak sedikit berhenti jadi lawyer. Itu gimana? Sebenarnya tepatnya sih bukan berhenti, tapi rest for a while aja. Artinya ada waktu, ada sesuatu yang membuat saya terdistract, yang kemudian harus memutuskan untuk rehat sejenak. Tapi jika berbicara tentang profesi yang saya banggakan itu, saya rasa saya tidak pernah berniat untuk berhenti. Karena untuk mengawal keadilan itu tidak pernah ada kata berhenti. Berarti sampai sekarang masih berstatus sebagai lawyer? Alhamdulillah masih terdaftar sebagai lawyer. Konsentrasi apa Bang? Konsentrasi ilmu hukum ya maksudnya. Itu saya kebetulan ngambilnya tata negara. Dan itu karena campur tangan kakanda senior saya, Baron Harahap dan Bang Andre Darmawan. Berarti Baron Harahap dan Andre Darmawan adalah senior kita Bang? Iya, dia juga sebagai patron sekaligus mentor saya dalam ilmu hukum. Hebat. Ya, mereka yang hebat. Tapi menjadi murid dari dua orang yang hebat ini kan saya juga sudah cukup bangga. Bang, saya mau pengen kita ke isu-isu yang ada di daerah ini. Ya, di daerah tercinta ini. Kalau Abang memantau sejauh ini, kira-kira sedang terjadi apa di kabupaten kita? Kalau untuk Wakatobi ini ya, karena kebetulan saya domisili Kendari, jadi saya hanya melihat atau memantau perkembangan isu apa dan lain sebagainya yang beredar di atau tengah hangat di Wakatobi sini itu hanya ya paling dari kabar-kabar dari teman-teman ya dari sekalian, atau dari berita online, mungkin dari sosial media, kan ada itu grup Wakatobi online. Saya kadang iseng-iseng buka-buka itu. Pemersatu aktivis di situ, pengusaha semua. Artinya di sisi lain ada beberapa berita atau isu di situ yang menarik untuk disimak ataupun ditanggapi, direspon. Tapi ada juga beberapa hal yang ini mungkin bisa menjadi sedikit kritik bagi admin Wakatobi online ya. Artinya bisa lebih menyeleksi lah isu-isu atau berita-berita yang layak atau tidak layak ditampilkan di situ, yang diupdate di situ. Karena jangan sampai biar hanya urusan bicara wale-wale juga dimuat juga di situ. Artinya nggak ada value-nya, nggak ada kontribusi untuk daerah itu kan. Orang menjual apa roti masuk aja. Biar bicara tentang acara joget yang ada bau tikam dimuat juga di situ. Seperti itu. Tapi begini, artinya sebagai seorang yang mengakui bahwa saya juga sebagai orang Wanci, saya tidak bisa munafik bahwa saya memiliki ikatan emosional dengan Wanci ini. Artinya saya memiliki harapan, memiliki asa tentang mimpi seperti apa Wakatobi ke depannya. Dan secara otomatis kalau menurut saya harus ngobrol serius kalau soal Wakatobi.
Wakatobi ke depan jangan terlalu bermimpi untuk berubah seperti membaca mantra abrakadabra itu. Dan kedua, harus konsisten terhadap blueprint yang sudah dipasang oleh founding father-nya Wakatobi. Wakatobi ini mau dibawa ke daerah yang mana, jangan sampai begini. Maksud saya gini loh, bagi setiap daerah yang memiliki sektor-sektor unggulan, ketahuilah bahwa sektor unggulannya seperti ini. Dan kalau sudah mengetahui bahwa sektor unggulannya di bidang itu, fokus untuk membesarkan itu. Jangan sibuk mencari nama atau melakukan hal-hal yang sifatnya menghambur-hamburkan APBD, Pencitraan juga. Ya, membuat sesuatu yang sifatnya ikonik, bikin bangunan inilah, kita ini kan tidak hidup di zaman berhala. Segala sesuatu yang dinilai sama masyarakat itu memang mungkin secara kasat mata, oh ini hasil pembangunannya si ini. Tapi kenapa tidak siapapun kepala daerahnya, ya artinya saya tidak mau tendensius, siapapun kepala daerahnya harus lebih memikirkan bahwa kita ini punya master plan, kita ini punya blueprint. Seperti Hugua yang pada saat menjabat sebagai bupati definitif itu memasang blueprint, memasang master plan Wakatobi ini sebagai pariwisata, daerah pariwisata. Nah, yang kita lihat pertama, ironisnya ya, sektor pariwisata yang selama ini digaungkan menjadi hal yang dipopulerkan di luar sana, diumbar-umbar di luar sana, toh dalam waktu yang singkat ini kan kita belum bisa rasakan kontribusinya yang besar. Bahkan dalam APBD atau pendapatan asli daerah Wakatobi ini pun juga sektor pariwisata itu menyumbang berapa persen sih? Padahal dihabiskan 10 tahun untuk itu. Nah, mungkin kita bisa mengoreksi hal itu. Kira-kira kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Kedua, kalaupun master plan Kabupaten Wakatobi ini harus dirubah, saya rasa memang harus dipertimbangkan matang-matang. Karena membongkar apa yang sudah terbangun itu kemudian membangun lagi pondasi yang baru, itu bukan hal yang mudah. Artinya kita akan mundur lagi 10 tahun. Sementara Bali sebagai daerah pariwisata yang sekarang menjadi destinasi wisata kelas internasional ya, itu bukan waktu yang singkat loh itu untuk dibangun hal itu. Nah, inilah yang saya artinya tekankan, yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah siapapun yang menjabat nantinya ke depan untuk lebih mempertimbangkan matang-matang. Seperti apa Wakatobi ini akan dibawa ke depan. Kami pun melihat hal yang itu, bahwa tapi belum ada fokus pemerintah untuk membangun pariwisata. Master plan yang Abang tadi sampaikan, kalau saya tidak salah ingat, itu kan berakhir pada tahun 2026. Artinya sampai sekarang pun kita akui atau tidak akui, memang master plan Kabupaten Wakatobi adalah dia harus bergerak pada sektor wisata. Ya karena mungkin pada saat pertama didirikan artinya kita tidak bisa sangkal juga bahwa Pak Hugua sebagai Bupati definitif Wakatobi pertama kan sudah mencanangkan itu sebagai program yang memang master plan-nya sebagai mahakarya lah istilahnya. Nah sekarang kalau kita melihat dengan apa yang dibuat terkait pariwisata ini dengan apa yang kita dapat, itu kan masih sangat jauh. Artinya kasarnya di 10 tahun menjabat mungkin, ini tanpa maksud untuk menyinggung bupati yang sebelumnya Pak Hugo itu. Artinya ini juga sebagai edukasi terhadap masyarakat Wakatobi yang mungkin akan nantinya menyaksikan tayangan ini, konten ini, bahwa kita jangan terlalu menuntut hal yang instan. Manakala hal tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tapi dengan sikap konsisten. Artinya setelah ganti bupati, jangan lagi karena kemarin dia ini lawan politik saya, lantas saya mau membuat programnya ini menjadi mangkrak. Saya mau buat lagi yang lain. Itu akan jauh lebih susah dan akan amburadul. Daerah kita akan tidak jelas arahnya kemana. Dari semua kebijakan bupati sekarang ini Bang, bukan saya mau memberikan a priori kepada Pak Bupati baru kita ini.
Tapi kira-kira yang menjadi, kan banyak ini yang beredar terhadap sentimen-sentimen masyarakat, terhadap banyak informasi-informasi yang bisa disuguhkan di media-media yang kita bisa baca. Bahwa ada persoalan-persoalan yang kayaknya Pak Bupati ini sedang menuju kepada yang Abang sampaikan tadi. Dan itu sebenarnya harus diubah oleh Pak Bupati supaya tidak amburadul tadi. Dan sampai kita pada akhirnya amburadul dan tidak ada kemajuan. Pertama-tama saya ingin bilang begini. Saya tidak ingin langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan pemerintahan hari ini ataupun yang sebelumnya kemarin yang sempat satu periode ini adalah hal yang salah atau tidak tepat. Siap. Nah, di kesempatan ini saya hanya mau bilang bahwa apapun visi dan misimu, sesinkron atau setidak sinkron apapun itu dengan visi misi kepala daerah sebelumnya dalam membuat program untuk penataan dan pembangunan Wakatobi dalam hal ini sektor pariwisatanya ke depan, sebaiknya berpikir lebih matang, mempertimbangkan lebih baik lagi. Artinya begini loh, kita berandai-andai ya, seandainya kemarin yang saya hormati Bapak Hugua pada saat menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah di Wakatobi sini, hari pertama dia dilantik yang harus dilakukan adalah paling tidak menyewa jasa konsultan yang ahli dalam bidang penataan kota, planologi, bahkan mungkin ya kenapa tidak ambil yang dari luar negeri. Ini kan ceritanya mau membangun ini. Ya, dan ini bukan hanya sekedar untuk pembangunan 5 atau 10 tahun. Kita ingin memang betul-betul membuat konsep pembangunan yang berdasar, yang akan diikuti oleh bupati-bupati selanjutnya. Kalau konsep itu bagus, kenapa tidak dilanjutkan gitu? Nah, makanya saya ulang tadi, jika saya yang jadi Hugua, hari pertama yang saya lakukan setelah dilantik adalah mengambil jasa ahli tata kota. Saya serahkan kotanya ini secara geografis, Wakatobi seperti ini, terdiri dari seperti ini. Menurut Anda, mana tahu bisa di copy paste dengan pola atau tipe-tipe pembangunan yang ada di negara-negara asing ya. Artinya suka tidak suka, terima atau tidak terima, kita harus jujur bahwa cara membangun orang-orang di luar sana itu sudah kita kasarnya gini, mereka sudah berpikir dalam membangun sesuatu itu harus memperhatikan estetika. Sementara kita masih berpikir bagaimana caranya. Sementara mereka sudah memperhatikan bagaimana biar indah ini. Nah, harusnya kan kita jujur di situ. Ambillah jasanya mereka. Inilah Wakatobi. Oke Bang, saya pengen Abang memberikan sumbangsi ide, gagasan, pikiran Abang terhadap sekarangnya Kabupaten Wakatobi. Katakanlah seperti yang Abang sampaikan tadi, kita bukan mau gagal, tapi katakan kita terlambat untuk menata Wakatobi ke hal yang agak seperti yang super. Ini kan memang ada pembangunan, hanya kan kita pengen ada pembangunan kembali, ada pembangunan yang agak lebih ekstra. Nah sekarang katakan kita masuk di zaman Pak Bupati sekarang ini, kira-kira membangun Kabupaten Wakatobi biar super itu gimana kira-kira? Dengan pakai konsep gimana? Kalau saya sebenarnya begini ya, simple sih sebenarnya, kayak iklannya, simple sih tapi berat dilakukan. Artinya gini, secara konsep, jika saya ditanya perspektif tentang seperti apa kepala daerah yang sekarang ini mesti bersikap, kalau menurut saya, kenapa saya katakan simple? Karena jawabannya gini, Bupati Wakatobi hari ini harus seperti apa, harus bersikap seperti apa? Jawabannya adalah konsisten dengan visi dan misinya. Karena pada saat dia ikut dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah kemarin, kepala daerah yang dilantik hari ini yakin bahwa visi dan misinya itu adalah yang terbaik untuk Wakatobi. Satu hal yang saya sayangkan, mungkin ada beberapa poin yang ternyata akan berkontradiktif dengan master plan
kepala daerah yang Untuk visi misi Pak Bupati sekarang. lepas dari itu, saya rasa kita juga mesti fair ya. Iya. Artinya berikanlah kesempatan kepada kepala daerah yang sekarang untuk membuktikan apa yang telah disampaikan pada saat pembacaan visi misinya itu. Iya. Karena jangan sampai kita terlalu dini untuk menjudge. Iya. Nah, hanya saja ada yang perlu kita sampaikan. Iya. Seperti ini. Dalam pelaksanaannya, baik itu tata kelola pemerintahan, baik itu konsistensi terhadap pelaksanaan program-program, implementasi program-program itu sendiri yang notabene menjadi visi dan misinya beliau. Iya. Bukan berarti kita harus lepas juga. Iya. Biarkan dia lakukan sesuai visi. Enggak gitu juga konsepnya. Artinya kita sebagai apalagi saudara Henry Majid ini yang notabene punya power di ya, artinya power dalam artian punya media untuk mensosialisasikan Iya. suara Iya. atau kritikan-kritikan, itu harusnya didukung. Iya. Karena ada konsep yang namanya democratic social control. Pada saat peran dan fungsi DPR itu tidak berlangsung efektif atau tidak optimal, Iya. DPR ini kan jelas sekali bahwa mereka ini wakil rakyat. Iya. Sekarang kalau para wakil rakyat ini tidak memberikan kontribusi dalam artikan melaksanakan tugasnya tidak optimal, Iya. berarti tugas itu kembali ke orang yang dia wakili. Dalam Iya. hal ini rakyat. Iya. Kita termasuk rakyat. Iya. Dan apa hasilnya pada saat kita melakukan itu? Mungkin pembangunan yang tadinya akan serong bisa kita luruskan. Iya. Kedua, saat ada kritikan-kritikan, saat ada suara-suara yang mungkin sifatnya mengoreksi kelalaian atau kecerobohan dalam menjalankan roda pemerintahan itu, sebagai bukan pakar sih saya, artinya sebagai orang yang cukup paham dengan aturan dan hukum, ya. Eksekutif itu harusnya bisa lebih bijaksana. Artinya lebih mengoreksi diri juga. Karena kenapa? Pada saat dia mengeksekusi sebuah kebijakan, kalau diam-diam saja justru dia harus bertanya, loh kenapa nggak ada ini? Oh berarti mungkin benar, atau mungkin ada yang nggak paham. Ya. Nah pada saat dia mengeksekusi kebijakan kemudian ada yang bersuara, apalagi sampai memprotes atau mengkritisi, artinya itu adalah feedback. Ya. Jangan dianggap itu adalah kebencian. Ya. Jangan. Nah, itu yang sementara kita dibenturkan itu. Artinya saya berbicara di luar konteks itu. Artinya jangan bawa saya ke peperangan. Oh iya, siap. Saya bicara artinya kontekstual Iya. dengan konsep atau narasi yang biar pemerintahan ini berjalan efektif. Kedua, seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman, jadilah yang betul-betul, artinya seorang yang idealismenya itu nggak bisa diukur. Kenapa saya katakan betul-betul menjadi democratic social control, artinya kontrol bagi kehidupan sosial yang memang demokratis. Jika kita membahas tentang demokratis itu kan harus dipahami oleh semua orang. Karena jangan sampai demokratis menurut saya, menurut kepala daerah itu tidak demokratis. Begitupun juga mungkin sebaliknya. Jadi kita harus bersepakat tentang demokratis itu seperti apa. Artinya ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Nah, itulah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mulai dari founding father, dari pendiri negara ini, para ulama dan lain sebagainya, para proklamator dan lain sebagainya, itu melakukan itu. Dan mereka tidak anti kritik. Bahkan ya, saya mungkin sekedar saran untuk pemerintahan yang sekarang, untuk hal-hal seperti itu, artinya tanpa mengecilkan ya. Jika saya berada di posisi pemerintahan pada hari ini, justru saya akan mengakomodir hal-hal seperti itu. Dan saya harusnya senang, harusnya berbangga bahwa masih ada generasi muda, anak-anak muda yang mau meluangkan waktunya, mau meluangkan tenaga dan pikirannya untuk menjaga saya sebagai seorang kepala daerah yang pada saat saya berbuat salah
dan saya sudah berada di tepi jurang, mereka mengingatkan, Pak Bupati jangan di situ. Seharusnya kan justru itu yang harusnya saya mengapresiasi. Jika itu artinya berada di posisi saya sebagai seorang kepala daerah, seharusnya saya mengapresiasi. Oh, terima kasih sudah diingatkan. Nah, tapi itu lagi kembali yang saya ingin tekankan. Hak dan kebebasan orang berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi bukan berarti secara general kita mau frontal. Artinya konfrontatif boleh. Tapi ya kita kan harus menjunjung tinggi adat ketimuran ya. Jangan sampai niatannya kita untuk mengkritisi kebijakan atau keputusan kepala daerah atau pemerintahan lainnya, malah yang kedengaran seolah-olah kita ada permasalahan secara personal dengan kepala daerah itu. Makanya saya sering ingatkan bahwa gunakanlah prosedur atau media atau bahasa yang terkesan lebih santun. Artinya dengan melakukan hal seperti itu, kita juga menunjukkan kepada dunia luar bahwa di Wakatobi itu keras tapi santun gitu loh. Anda salah, tunggu. Kita diskusi dulu. Tidak ada diskusi buntu. Kau dengan pengertianmu, kau dengan pembenaranmu, saya dengan pembenaranku, kita lihat data. Yang salah siapa? Tapi kalau kau benar, maka kita akan apresiasi. Seperti itu. Saya termasuk ini, Bang. Jadi saya anggap konten ini berharga karena banyak berbicara tentang ide-ide membangun daerah, membangun kabupaten. Kalau konten-konten yang lain membahas juga hanya tidak terlalu jitu seperti sekarang ini, karena selalu kita diberikan masukan oleh banyak komentar bahwa kita mengkritik sembari kita memberikan solusi. Nah sekarang sebetulnya saya sudah menemukan solusi pembangunan Kabupaten Wakatobi dari apa yang menjadi gagasan Abang tadi. Nah sekarang tinggal sebenarnya apa yang kita mau, jadi target kita sebenarnya membangun daerah ini gimana, Pak? Sebelum masuk ke situ saya tanggapi dulu tadi yang katakan. Artinya di lingkungan masyarakat kita ini kan selalu beranggapan bahwa anak-anak yang teriak ini hanya bisanya mengkritisi, nggak ngasih solusi. Ini anak-anak yang teriak-teriak ini hanya bisa ngumpat-ngumpat, hanya bisa menjelek-jelekan si A, si B dan ini tanpa memberikan solusi. Begini, seseorang yang mengkritik itu pasti punya indikator pertama. Entah itu argumen tentang aturan atau undang-undang, tapi kewajiban untuk memberikan solusi itu nggak ada sebenarnya. Seharusnya. Iya. Yang harus mencari solusi adalah orang yang dikritik ini. Apalagi itu kita berbicara, ini yang menarik. Sebagai seorang kepala daerah dengan berbagai fasilitas, staf ahli, para OPD apa dan lain sebagainya. Kasarnya begini, saya mengkritik Bupati A terkait tentang kebijakannya di Dinas Pekerjaan Umum. Saya tidak berkewajiban untuk memberikan solusi karena itu akan tendensius. Siapa tahu yang memberikan kritik ini kontraktor. Atau punya kepentingan. Pada saat dia memberikan solusi mungkin itu akan menguntungkan dia. Nah, yang harusnya memberikan solusi adalah mereka. Oh, iya sih. Mungkin betul juga gitu. Jadi kira-kira apa alternatifnya ini? Atau ada apa pilihan lainnya? Ada konsep lain enggak seperti ini supaya kita enggak bermain-main di pinggir jurang gitu. Mereka yang harus. Apa gunanya mereka terdiri dari beberapa otak-otak yang cerdas? Nah, kalau mungkin mereka buntu atau apapun stuck, ke distract di situ dan kita dimintai untuk memberikan saran dan pendapat terkait apa yang kita kritisi itu, ya mungkin begini. Baik, karena kalau begini itu melanggar, ada hak yang dilanggar, mungkin sebaiknya seperti ini. Baru kita memberikan solusi. Jadi saya ingin buka cakrawala berpikirnya kita ya. Artinya paradigma lama, stigma lama yang selalu masuk di otaknya kita ini adalah pada saat saya mengkritisi, saya juga harus bisa kasih solusi secara bersamaan. Loh, terus ngapain kau
tugasmu apa? Iya, iya. Kok lagi belajar naik sepeda? Jangan di situ. Saya lagi yang harus pergi. Enggak gitu konsepnya. Iya. Jangan kok duduk di situnya, kok harus duduk di sadelnya. Berarti kok harus naik sadelnya kan? Iya. Masa saya lagi yang harus? Jadi stigma itu yang harus diubah.